Sesada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang disebut Parakletos, yang berarti penolong, penghibur, penasehat, dan pembela, dicurahkan ke atas manusia dalam peristiwa Pentakosta. Sejak saat itu, secara efektif Roh Kudus berkarya di dunia, baik kepada orang yang belum percaya maupun yang telah percaya. Karya Roh Kudus bagi mereka yang belum percaya adalah membawa kepada pertobatan, sedangkan kepada orang percaya, Ia memimpin orang percaya untuk hidup dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan. Kata kamu ayat 12 atau mu di ayat yang lain menunjukkan kepada siapa pernyataan Yesus ditujukan, yaitu para murid yang sedang bersama-sama dengannya. Ia tidak lagi berbicara tentang karya Roh Kudus bagi dunia sebagaimana disampaikan sebelumnya, ayat 8 sampai ayat 11, yang ditujukan kepada setiap orang yang belum percaya kepadanya, tetapi kepada para murid, yaitu orang-orang yang telah meresponi panggilan Tuhan sebagai murid Kristus yang disebut orang percaya. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kita akan melihat karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. 1. Ia memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran, bahasa Yunaninya aletheia, berarti kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki, menunjukkan kepada pribadi Yesus. Yohanes 14 ayat 6, satu-satunya kebenaran. Kata memimpin berarti bertindak sebagai guru yang mengarahkan orang percaya untuk tetap fokus kepada kebenaran yang sesungguhnya. Sejak seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus terus berkarya dalam dirinya untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Manusia tidak dapat mengenal kebenaran dari dirinya sendiri atau manusia lain karena tidak ada seorang pun yang benar. Hanya pribadi yang benar yang dapat menjadi guru yang membimbing dalam kebenaran. Karya Roh Kudus terrealisasi dengan pemberian hikmat dan pengertian untuk mengerti kebenaran di dalam diri Yesus dan segala yang difirmankannya. Bandingkan Efesus 1 ayat 7. 2. Ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Memberitakan berarti menyampaikan secara lebih jelas kepada orang percaya mengenai peristiwa yang akan terjadi. Ini bukanlah tentang sebuah ramalan hari depan, melainkan kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Istilah wahyu seringkali digunakan untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menyingkapkan kehendaknya kepada manusia, supaya manusia mengerti dan menempatkan kehendak Tuhan pada posisi tertinggi dalam hidupnya. Sebagai contoh adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kisah para rasul. Roh Kudus memimpin Filipus, Ananias, Petrus, Barnabas dan Paulus dalam pelayanan mereka. Kitab Kisah Para Rasul dikenal sebagai kitab kisah Roh Kudus karena di dalamnya Roh Kudus secara aktif menuntun orang percaya melakukan apa yang sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang menolong mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai bidang kehidupan. Kepekaan rohani terhadap pimpinan Roh Kudus dapat terwujud melalui keintiman dengan Tuhan. 3. Ia akan memuliakan Yesus. Hidup memuliakan Allah adalah tujuan tertinggi Allah bagi setiap orang yang diciptakannya. Istilah doksa, bahasa Yunani atau kavod, bahasa Ibrani, berarti memuliakan, menghormati, atau memuji. Ekspresi keyakinan yang kuat akan aspek keilahian Tuhan. Dari kata Ibrani berarti lebih condong atau berat kepada Tuhan. Roh Kudus mengarahkan orang percaya untuk hidup dalam penyembahan kepada Allah. Tidak hanya menunjuk pada saat seseorang menyanyikan pujian penyembahan dalam kebaktian, tetapi mencakup kehidupan seutuhnya sebagai penyembah Allah. Roh Kudus selalu mengingatkan, mengajari dan mengarahkan orang percaya untuk hidup dan memuliakan Allah. Lebih konkret lagi, memuliakan Allah adalah hidup yang melayani Dia di setiap lini kehidupan kita. Tujuan tertinggi ini terkandung kuat di dalam ayat 15, yakni sebuah kesatuan diri orang percaya dan keberadaan Allah Tritunggal dalam cara pandang, keinginan,
dan tindakan yang memuliakan Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Ia menuntun kita untuk fokus pada satu-satunya kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus terus memperkatakan firman Tuhan dalam hati kita sebagai rambu-rambu dalam perjalanan hidup kita. Ia mencegah kita untuk berdosa, menasihati kita dalam bertindak dan mengambil keputusan, membangkitkan gairah untuk melayani dan bersaksi. Roh Kudus selalu ada dalam setiap situasi yang kita alami. Ia tidak pernah kompromi. Ia hanya mau agar hidup kita memuliakan Tuhan. Setelah saya percaya dan menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak mempunyai alasan untuk takut karena saya memiliki Roh Kudus sebagai jaminan hidup saya. Hidup saya tidak lagi dipimpin oleh keinginan saya sendiri yang hanya membawa saya pada kesia-siaan. Hidup saya dalam pimpinan Roh Kudus yang telah menyatu dalam hati dan pikiran saya, sehingga hidup saya berguna bagi Tuhan dan sesama, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang menuntun saya pada kebenaran sejati? Sejauh mana saya peka terhadap tuntunan Roh Kudus dalam menjalani hari-hari hidup saya? Bagian mana dalam hidup saya yang belum saya serahkan sepenuhnya untuk dipakai oleh Roh Kudus bagi kemuliaan Tuhan? Ya Tuhan Yesus, mengenal-Mu lebih dalam adalah kerinduan saya setiap hari. Karena itu saya memberi tempat tertinggi pada Roh Kudus untuk memimpin hidup saya, sehingga saya fokus hanya melihat kepadamu, Sang kebenaran sejati. Saya merindukan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Biarlah hidup saya sepenuhnya berada dalam kendali Roh Kudus, sehingga semua sumber daya dan potensi dalam diri saya dapat digunakan untuk melayani. Bahkan dalam setiap waktu hidup saya, berilah kepekaan terhadap suara Roh Kudus yang menuntun saya untuk bersaksi pada jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Amin. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti kapal tanpa mesin, kita tidak berguna. Kristuslah